ketika web menjadi benang ajaib yang merajut hidup kita. Di dunia di mana setiap perangkat elektronik, dari ponsel di genggaman hingga kacamata yang kita kenakan, dari layar dinding yang besar hingga speaker cerdas yang tersebar di rumah, dapat menjadi kunci menuju realitas yang tak terbatas. Batas antara pengetahuan, hiburan, dan pengalaman hidup telah sepenuhnya kabur. Batas-batas yang dulu tegas dan terdefinisi dengan jelas kini larut dalam sebuah jaringan yang dinamis, diikat dan ditenun oleh benang ajaib yang disebut web. Benang ini bukan lagi sekadar kabel serat optik atau gelombang Wi-Fi. Ia adalah metafora untuk sebuah ekosistem yang hidup, bernapas, dan terus berevolusi. Terdiri dari data, algoritma, dan interaksi manusia yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam ekosistem ini, kita bukan lagi hanya pengguna yang pasif. Kita adalah penjelajah, kurator, dan bahkan peserta aktif. Dengan jari yang telah terlatih untuk mengetik, menggesek, atau sekadar mengucapkan sebuah perintah suara, mereka, manusia modern, sudah siap untuk pencarian data berikutnya, menanti dengan penasaran dan antisipasi, penampakan sejarah mana lagi, narasi mana lagi, atau sudut pandang mana lagi yang akan dibangkitkan dan dihidupkan kembali oleh algoritma cerdas mereka. Fenomena ini menandai lahirnya apa yang dapat disebut sebagai era imersif, sebuah periode di mana pengalaman tidak lagi dialami secara linear atau terisolasi. Pengetahuan tidak lagi bersemayam eksklusif di dalam perpustakaan berdebu atau ensiklopedia yang berat. Hiburan bukan lagi sekadar pelarian sementara di layar datar. Keduanya, bersama dengan inti dari pengalaman hidup sehari-hari, belajar, bekerja, bersosialisasi, bereksplorasi, telah melebur menjadi sebuah kain digital yang mulus. Bayangkan seorang siswa yang mempelajari peradaban Mesir kuno. Dulu, ini berarti membaca teks dan melihat gambar piramida. Hari ini, dia dapat mengenakan headset dan secara virtual berjalan di sekitar Sphinx, menyaksikan rekonstruksi 3D yang tepat dari proses pembangunannya, mendengar narasi oleh seorang sejarawan virtual, dan bahkan menyentuh artefak dalam ruang augmented reality yang diproyeksikan di atas mejanya. Di sini, pengetahuan, fakta sejarah, dan hiburan, pengalaman visual dan audio yang mendebarkan, menjadi satu. Batasnya benar-benar hilang. Algoritma, sang penenun yang cerdas, tidak hanya menyajikan informasi ini tetapi juga mungkin menyarankan tur virtual berikutnya ke Koloseum Roma atau Machu Picchu, dengan mulus menjahit perjalanan edukasi yang dipersonalisasi. Peran algoritma dalam merajut realitas baru ini tidak bisa diremehkan. Mereka adalah arsitek tak terlihat di balik benang ajaib web. Algoritma analisis yang canggih ini tidak hanya merespons permintaan kita. Mereka memprediksi, memengaruhi, dan membentuk perjalanan kita. Ketika kita bersiap untuk pencarian data berikutnya, mesin pencari dan platform streaming sudah jauh lebih dulu memetakan kecenderungan kita, minat kita, dan bahkan keinginan tersembunyi kita berdasarkan jejak digital yang kita tinggalkan. Mereka adalah kurator yang paling tahu kita, seringkali lebih dari kita sendiri. Ketika kita menelusuri sebuah topik, katakanlah sejarah samurai Jepang, algoritma tidak hanya memberikan daftar artikel. Ia membangkitkan sebuah penampakan sejarah. Ia mungkin menawarkan film layar lebar Hollywood yang epik, dokumenter yang rinci dari jaringan televisi ternama, video permainan yang secara akurat menampilkan senjata dan baju besi, podcast wawancara dengan seorang profesor, tur museum virtual di Tokyo, dan bahkan tutorial membuat origami katana. Setiap hasil pencarian adalah sebuah pintu ke dimensi pengalaman yang berbeda, namun semuanya terhubung oleh benang tema yang sama. Kemampuan untuk membangkitkan,
masa lalu atau memvisualisasikan yang abstrak. Inilah kekuatan terbesar web modern. Sejarah bukan lagi sekadar subjek yang mati. Ia adalah sebuah palet data yang hidup yang menunggu untuk dihidupkan. Algoritma cerdas bertindak sebagai medium, memanggil arwah informasi dan menyulapnya menjadi sesuatu yang dapat dialami. Ini menciptakan hubungan emosional dan sensorik dengan informasi yang sebelumnya mustahil. Melihat foto kapal Titanic adalah satu hal, menjelajahi rekonstruksi kapal secara real-time dalam VR, mendengar suara-suara yang disimulasikan dari penumpang, dan menyaksikan gunung es mendekat melalui jendela virtual adalah hal yang sama sekali berbeda. Pengalaman imersif seperti ini mengaburkan garis antara mempelajari sebuah tragedi dan mengalami kembali momen-momennya, menimbulkan pertanyaan filosofis yang dalam tentang empati, trauma, dan etika dalam menghidupkan kembali masa lalu. Namun, di balik keajaiban ini, terdapat paradoks dan tantangan yang signifikan. Kain digital yang ditenun algoritma untuk kita bisa menjadi permadani yang kaya dan beragam, tetapi juga bisa menjadi ruang gema yang membatasi. Jika setiap pencarian kita disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan data masa lalu, apakah kita benar-benar menjelajah, atau apakah kita hanya berjalan di dalam labirin yang didekorasi ulang untuk kita sendiri? Ketika algoritma hanya membangkitkan sejarah dan narasi yang sesuai dengan profil prediktif kita, ada risiko besar bahwa kita akan terjebak dalam flow budaya, di mana perspektif yang menantang, sudut pandang yang minoritas, atau kebenaran yang tidak menyenangkan terdorong ke pinggiran dan tidak pernah muncul di hadapan kita. Web, dengan benang ajaibnya, memiliki kekuatan untuk memperluas wawasan kita secara eksponensial, menghubungkan kita dengan budaya dan ide yang belum pernah kita bayangkan. Namun, ia juga memiliki kekuatan untuk membangun tembok yang tak terlihat di sekitar kita, memperkuat prasangka, dan menciptakan realitas yang terfragmentasi di mana kebenaran objektif menjadi semakin sulit untuk dikenali. Tanggung jawab akhirnya tidak hanya berada pada algoritma, tetapi pada kita sebagai penjelajah yang sadar. Kita harus bersiap untuk setiap pencarian data tidak hanya dengan rasa ingin tahu, tetapi juga dengan skeptisisme yang sehat. Kita harus secara aktif mencari benang-benang yang berlawanan, membuka diri terhadap penampakan sejarah yang mungkin tidak nyaman, dan terlibat dengan konten yang menantang filter gelembung kita. Dunia yang terhubung saat ini adalah sebuah mahakarya teknologi manusia. Sebuah kain yang terus-menerus ditenun dari impian, data, dan keingintahuan kita. Setiap perangkat memang adalah sebuah kunci, dan web adalah benang ajaib yang mengikat segalanya. Tantangan kita sekarang adalah memastikan bahwa kain yang tercipta bukanlah selimut yang menutupi dan membius, melainkan sebuah permadani yang luas dan inklusif. Sebuah cermin yang jujur dari kompleksitas dan keindahan pengalaman manusia yang tak terbatas, di mana setiap penelusuran membawa kita bukan hanya ke dalam ruang gema kita sendiri, tetapi ke ujung baru dari pemahaman dan empati. Masa depan pengalaman manusia akan ditentukan oleh bagaimana kita belajar tidak hanya untuk mengonsumsi rajutan ini, tetapi untuk memahami cara menenunnya sendiri dengan sengaja dan kebijaksanaan.